Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Pak Jai, Sinau Statistika dan Penelitian. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengantar statistik inferensial yang mendasari pengujian hipotesis dalam penarikan kesimpulan penelitian. Hal-hal yang kita pelajari pada materi ini yaitu kita belajar mengenai pengantar statistik inferensial, kemudian kita belajar dengan confidence interval, lalu tingkat signifikansi atau taraf nyata, dan kita akan belajar tentang derajat kebebasan atau degree of freedom. Dan inilah merupakan hal-hal penting yang perlu kalian pahami untuk penelitian. Oke, kita lanjut saja. Yang perlu dipahami, saya akan mengutipkan pendapat dari Harun Al-Rashid. Menurut Harun Al-Rashid, statistika itu pada dasarnya adalah hal-hal yang mempelajari tentang, pertama adalah cara mengumpulkan data supaya memberikan informasi optimal. Kemudian yang kedua adalah cara meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Kemudian kajian yang lain dari statistika itu adalah cara melakukan analisis dari sekumpulan data. Berdasarkan analisis itu timbul strategi tertentu. Selanjutnya, cara menarik kesimpulan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil berdasarkan strategi yang ada atau strategi yang kita ambil berdasarkan analisis tahap ketiga tadi. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menentukan besarnya resiko kekeliruan dalam mengambil keputusan atas dasar strategi yang ditentukan. Nah, pada dasarnya untuk poin pertama, kemudian poin kedua, ini adalah ranah dari statistik deskriptif, yaitu tugasnya adalah dia bagaimana cara mengumpulkan, kemudian setelah data dikumpulkan, bagaimana data itu diringkas, lalu diolah dan disajikan. Sementara tidak menarik kesimpulan ya di sini ya. Kemudian untuk yang poin 2, 3, saya ulangi, 3, 4, dan 5 inilah merupakan ranah dari statistik inferensial. Jadi di dalam statistik inferensial itu tentu dengan berdasarkan kajian dari poin 1 dan 2, maka di sini nanti follow up-nya adalah untuk menarik kesimpulan, pengujian hipotesis sekaligus menarik kesimpulan. Inilah kajian-kajian statistika menurut Harun Al-Rashid. Kemudian kita akan membahas apa sih sebenarnya dan bagaimana sih sebenarnya statistik inferensial itu. Statistik inferensial, saya kutipkan definisi dari Walpole 1995 halaman 5. Walpole menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai statistik inferensial itu adalah mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data dari keseluruhan gugus data induknya untuk peramalan atau penarikan kesimpulan. Nah, pada teks yang saya berikan warna putih, ini adalah sebagai penekanan dari konsep statistik inferensial. Artinya data yang dianalisis dan data yang diolah di dalam statistik inferensial ini adalah analisis dari sebagian data, kemudian dikaitkan dengan analisis keseluruhan data induknya. Artinya kalau kita bisa mengambil secara simpel, analisis sebagian data ini kita sebut sebagai sampel, kemudian keseluruhan gugus data induknya atau keseluruhan itu kita sebut sebagai
populasi. Apa tujuannya? Yaitu untuk prediksi atau peramalan atau bahkan untuk menarik kesimpulan. Senada dengan Walpole, Subana pada 2005 halaman 12 juga menyatakan bahwa yang dimaksud statistik inferensial itu adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Yang bersifat umum di sini padanannya dengan seluruhan gugus data induknya pada Walpole. Kemudian data yang telah disusun dan diolah di sini ini diasumsikan sebagai sebagian data, lalu ujung-ujungnya adalah sama, yaitu penarikan kesimpulan. Inilah dua pendapat dari para ahli mengenai definisi dari statistik inferensial. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan secara ringkas bahwa statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk mengeneralisasikan sebagian data atau data dari sampel terhadap seluruh data atau populasinya. Artinya di sini ada kata-kata generalisasi. Kalau kita pahami, maksudnya adalah memperlakukan secara umum. Artinya statistik yang digunakan untuk memperlakukan secara umum sebagian data sampel terhadap seluruh data populasi. Kita misalkan, kalau misalkan penelitian kita menggunakan sampel, yaitu menarik sampel dari populasi, misalnya dari 200 orang siswa diambil sampel misalnya adalah 60 orang, maka kesimpulan yang kita ambil dari 60 orang tadi bisa diberlakukan kepada 200 orang populasinya. Itu yang dimaksud dengan generalisasi. Selanjutnya, berdasarkan parameternya, statistik inferensial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non parametrik. Apa pula yang dimaksud dengan statistik parametrik dan statistik non parametrik, kita akan bahas ke depan. Nah, yang perlu dipahami sebelum kita menganalisis data menggunakan statistik yang mana, apakah data penelitian kita nanti menggunakan statistik parametrik atau non parametrik, tentu kalian harus paham dulu jenis-jenis rumus-rumus statistik untuk pengujian hipotesis dan menarik kesimpulan. Apakah dia termasuk kategori statistik parametrik atau statistik non parametrik? Kenapa kita perlu memahami hal ini? Ya karena kalau kita memilih statistik yang salah, tentu saja kesimpulan yang kita buat dari penelitian kita bisa bersifat bias, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena ibaratnya seperti ini, jika kita punya suatu penyakit tertentu, kemudian tentu saja kita harus mendiagnosa penyakit itu secara jelas, kemudian baru bisa menentukan strategi dan obat apa yang digunakan untuk mengobati penyakit itu. Jika obatnya salah atau diagnosanya salah, tentu obatnya salah, penyakit tidak akan sembuh, malah bisa semakin besar. Inilah bagaimana dasarnya supaya kita hati-hati dalam pemilihan statistik ini. Sangat mudah sebenarnya menentukan ini, jadi kalian jangan ragu untuk memahami apakah statistik yang saya gunakan nanti parametrik atau non parametrik. Oke, kita bahas saja satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu mengenai statistik parametrik. Statistik parametrik itu adalah bagian dari statistik inferensial yang mencakup nilai dari satu atau lebih parameter populasi dan digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur atau diukur atau ada standarnya. Kata kuncinya di sini adalah parameter populasinya. Jadi bisa mencakup nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Misalnya apa? Bisa kita kaji dari mean atau rata-rata dan standar deviasi atau varian dan seterusnya. Dan satu lagi kata kuncinya adalah variabel dalam penelitian itu adalah terukur, artinya ada standar pastinya. Kalau variabel itu ada standar pastinya atau terukur,
tentu saja ada alat ukur untuk memperoleh data variabel tersebut. Diberikan contoh di sini, misalnya ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian seperti ini. Berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV? Ya, barangkali kalian sudah sering melihat tontonan di televisi, kemudian di sela-sela kita menonton favorit kita ada jeda iklan. Nah, sebenarnya kita sudah berhubungan dengan statistik di situ. Nah, ini contohnya berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV, apa variabelnya. Nah, variabel waktu tayangan iklan itu bisa kita ukur dalam menit atau dalam jam atau dalam detik sekalipun. Maka inilah disebut standarnya, ada standarnya. Berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV? Variabel tayangan iklan ini bisa diukur dalam menit. Ini misalnya. Kemudian kalau kita ingin menggunakan statistik parametrik dalam penelitian kita itu, pertama kita harus pahami dulu bahwa skala pengukuran atau jenis data dalam penelitian kita minimal adalah interval dan rasio. Jika data kalian adalah interval dan rasio, kemudian uji persyaratan analisisnya seperti distribusi normal, kemudian variannya homogen, pola hubungannya linear, dan data diambil secara random, maka kalian diizinkan untuk menggunakan statistik parametrik. Namun jika skala pengukuran kalian atau data kalian jenisnya bukan interval dan rasio, misalnya adalah nominal dan ordinal, dia tidak harus melengkapi syarat-syarat ini. Kalau ternyata data penelitian kalian adalah nominal atau ordinal, kalian langsung saja bisa menggunakan non-parametrik. Jadi ingat, untuk menggunakan statistik parametrik, data penelitian kalian harus interval dan rasio serta memenuhi syarat normal, homogen, dan berpola linear. Ini syarat mutlak untuk penggunaan statistik parametrik. Apa saja contoh rumus-rumus yang termasuk statistik parametrik? Misalnya seperti ini. Ada t-test, atau dalam bahasa yang lain disebut uji T. T-test ini kita misalkan ada beberapa macam, ada one sample t-test, kemudian independent sample t-test, file sample t-test, lalu ada ANOVA, analysis of variance, dan bermacam-macam rumus korelasi dan regresi yang termasuk parametrik. Mohon diingat, ini adalah jenis-jenis huruf statistik, saya ulangi, jenis-jenis rumus statistik yang termasuk statistik parametrik. Nanti kalian juga harus belajar mengenai statistik non parametrik sebagai alternatif apabila statistik parametrik ini tidak memenuhi persyaratan. Kemudian diberikan contoh, misalnya ada rumusan masalah dalam penelitian kita seperti ini. Berapa lama rata-rata penayangan iklan di TV? Nah, kita punya dugaan atau yang kita sebut sebagai hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus kita buktikan kebenarannya. Jika ada pertanyaan berapa lama rata-rata penayangan iklan di TV, ya dugaan kita misalnya rata-rata penayangan iklan di TV paling lama 120 menit. Nah, untuk membuktikan hipotesis ini, maka kita bisa menggunakan rumus atau statistik parametrik untuk mengujinya, yaitu jenisnya apa? Bisa t-test atau z-test. Kenapa ada dua ini? Ya, kita suatu saat bisa menggunakan t-test atau uji T itu untuk penelitian yang respondennya 30 ke bawah. Kemudian kalau di atas 30 bisa menggunakan z-test. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, rumusan masalahnya misalnya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara lamanya penayangan iklan di TV terhadap omset penjualan produk X? Nah, dugaan kita seperti ini. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lamanya penayangan iklan di TV terhadap omset penjualan produk X. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah bisa korelasi product moment atau yang sering disebut sebagai PPM,
jika skala pengukurannya interval atau rasio kemudian memenuhi persyaratan, atau jika tidak, alternatifnya adalah Spearman rank atau row. Lalu untuk uji signifikansi korelasinya ada uji T atau t-test. Kemudian untuk mengetahui kontribusi variabel tertentunya disebut menggunakan koefisien penentu atau disebut juga sebagai koefisien determinasi. Selanjutnya untuk prediksi, jika misalnya lama penayangan iklan tuh kita bisa memprediksi berapa penjualan omset produk X itu bisa menggunakan rumusnya regresi linear sederhana. Ini tentang korelasional ya. Kemudian contoh ketiga, rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C? Hipotesis kita adalah yang pertama, ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A dan B. Kemudian yang kedua, ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan pembelajaran A dan C. Satu lagi sebenarnya bisa B dan C. Ini berarti dua variabel. Kemudian hipotesis ketiga, ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. Nah, jadi di hipotesis 1 dan 2 ini berhubungan dengan dua variabel. Adakah hasil belajar kelas yang memperoleh pembelajaran metode A atau B itu berbeda, kemudian yang ini A dan C berbeda hasil belajarnya, sementara ini adalah ketiga-tiganya sekaligus. Nah, untuk tujuan menguji hipotesis ini 1 dan 2 bisa kita pecahkan dengan menggunakan rumus independent sample t-test, yaitu rumus uji T atau t-test untuk dua sampel yang independen, tidak saling berhubungan. Kemudian untuk menguji hipotesis yang ketiga kita bisa menggunakan rumus analysis of variance atau ANOVA. Demikian contoh-contoh bagaimana penggunaan statistik parametrik untuk contoh 1, 2, dan 3. Selanjutnya, jika kita sudah bicara tentang statistik parametrik, sebagai alternatif rumus statistik parametrik adalah non-parametrik. Sebenarnya yang dimaksud sebagai statistik non-parametrik itu adalah bagian dari statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan variabel yang tidak memiliki kepastian atau tidak memiliki standar. Artinya jika variabel kalian ini tidak memiliki standar ataupun skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal, maka kalian langsung bisa memilih statistik non parametrik. Kemudian kita berikan contoh, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X. Nah, variabel kepuasan di dalam contoh ini itu tidak memiliki standar yang pasti karena setiap orang memiliki kriteria atau standar yang berbeda-beda. Jadi satu orang dengan orang yang lain kalau ditanyakan tentang kepuasan maka jawabannya bisa berbeda-beda. Jadi tidak memiliki standar yang pasti. Nah, jika variabel kalian seperti ini, statistik yang digunakan adalah statistik yang termasuk non parametrik. Nah, di sini ada bagian bagaimana kalian bisa dengan mudah menentukan apakah statistik yang digunakan dalam penelitian kalian nanti statistik parametrik atau non parametrik. Kita mulai. Pertama, untuk menentukan itu tentu saja dilihat dulu dari jenis dari data kalian. Kalau dari data kalian penelitiannya adalah termasuk interval atau rasio, jangan buru-buru kalian menggunakan statistik parametrik ya, tetapi perlu ada proses uji syarat analisis. Misalnya, apa itu uji syaratnya? Pertama adalah distribusi normal atau normalitas, kemudian homogenitas, lalu ada linearitas, kemudian heterokedasitas, homokedasitas, kemudian independensi, dan lain sebagainya. Jika jenis data kalian interval dan rasio, maka lakukan uji syarat analisis. Jika dari hasil uji persyaratan analisis itu tidak memenuhi, maka statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis kalian adalah yang non parametrik.
Jika tidak memenuhi dari persyaratan tadi, maka statistik yang digunakan adalah non-parametrik. Kemudian jika data kalian adalah data nominal atau ordinal, langsung saja kalian bisa memilih statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis kalian. Nah, kita kembali ke data interval atau rasio. Jika tadi tidak memenuhi, langsung pemilihan kita adalah non-parametrik. Bagaimana kalau misalnya uji syarat itu memenuhi data interval rasio, lalu ada dilakukan uji persyaratan dan memenuhi syarat, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Untuk menggunakan statistik parametrik, kita tidak serta-merta bisa memilihnya dengan tepat. Perlu dicek dulu berapa sih jumlah variabelnya. Jika dalam penelitian kita jumlah variabelnya adalah 1, maka gunakan statistik parametrik yang termasuk analisis univariat. Kemudian kalau 2 variabel, gunakan analisis bivariat. Kalau lebih dari 2, gunakan analisis multivariat. Nah, dengan menggunakan skema ini, kalian akan dengan mudah bisa menentukan apakah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian kalian itu jenisnya statistik parametrik atau non parametrik. Sangat-sangat simple ya untuk pemahaman ini. Sekarang tinggal kalian pahami rumus-rumus apa saja sih yang termasuk statistik parametrik dan non parametrik itu. Kemudian di sisi lain, untuk sebuah penelitian itu selain pemahaman tentang statistiknya, kita juga harus paham tentang tingkat kepercayaan atau dalam bahasa lainnya disebut confidence interval atau risk level. Apa sih yang termasuk definisi dari tingkat kepercayaan itu? Sebenarnya tingkat kepercayaan itu didasarkan dari teorema batas sentral atau central limit theory. Di dalam teori peluang, kemudian di distribusi normal akan dibahas tentang teori central limit theory ini. Nah, berdasarkan teori ini, apabila suatu populasi secara berulang-ulang ditarik sampel, maka nilai rata-rata atribut yang diperoleh dari sampel-sampel tersebut sejajar dengan nilai populasi yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya, apabila sebuah populasi ditarik berulang-ulang sampel, maka makin lama nilai atau atribut dari sampel-sampel itu akan sama dengan populasinya atau mendekati populasinya. Nah, dasar dari tingkat kepercayaan itu adalah teori batas sentral ini atau central limit theory ini. Kemudian nilai-nilai dari sampel yang sudah ditarik tersebut didistribusikan secara normal dalam bentuk nilai benar atau nyata. Nilai-nilai ini akan menjadi nilai-nilai sampel yang lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan nilai populasinya. Ya, nanti kalau lama-kelamaan atau berulang-ulang berkali-kali nilai sampel tadi itu akan mendekati nilai populasinya. Tapi untuk mendekati itu bisa saja nilai-nilai yang ditarik tadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari populasinya. Selanjutnya, jika tingkat kepercayaan dalam penelitian itu dipilih misalnya sebesar 95%, maka 95% dari 100 sampel mempunyai nilai populasi yang sebenarnya. Tapi ada kalanya sampel yang diperoleh juga tidak mewakili dari nilai populasi yang sebenarnya. Jadi nanti tingkat kepercayaan itu ditulis dalam bentuk persentase ya. Ini diberikan contoh kalau kita memilih tingkat kepercayaan penelitian kita 95%, maka artinya 95% dari sampel kita itu memiliki nilai populasi yang sebenarnya. Kemudian tingkat kepercayaan itu ditulis dalam bentuk persen, berkisar antara 90% sampai dengan 99%. Jadi yang paling rendah ditoleransi 90%, kemudian paling tinggi ditoleransi 99%. Artinya nanti kita akan bersinggungan erat dengan
tingkat signifikansi ya. Nanti ada hubungan yang erat antara tingkat kepercayaan dengan tingkat signifikansi atau tingkat keberartian dari penelitian itu. Kalau kita sudah menentukan misalnya 99% tingkat kepercayaan penelitian kita, berarti otomatis tingkat signifikansi yang kalian pilih adalah 1%. Jika kalian memilih 90%, maka tingkat signifikansi kalian adalah 10%. Kalau kalian memilih 95%, maka tingkat signifikansi atau taraf nyata kalian adalah 5%. Kita lebih jauh tentang signifikansi. Kalau di awal tadi tingkat kepercayaan atau confidence interval, ini hubungannya erat dengan signifikansi atau lebih disebut juga dengan significant level atau taraf nyata. Signifikansi merupakan tingkat ketepatan atau presisi terkait dengan kesalahan pengambilan sampel atau yang sering disebut sebagai sampling error, dan merupakan jangkauan di mana nilai populasi yang tepat diperkirakan. Signifikansi diekspresikan dengan persentase, misalnya 1%. Jika signifikansinya kita pilih 1%, maka tingkat kepercayaan adalah 99%. Atau kalau misalnya dipilih 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ini penjelasannya. Jika seorang meneliti menemukan bahwa 60% siswa tertentu yang digunakan sebagai sampel memiliki nilai hasil belajar bagus setelah diterapkan model pembelajaran tertentu dengan tingkat kepercayaan plus minus 1%, maka peneliti tersebut dapat menyimpulkan bahwa antara 59% hingga 61% dari siswa yang menjadi populasi sudah mengadopsi model pembelajaran yang diterapkan. Arti dari plus minus 1% itu, jika peneliti menentukan 60%, ini maknanya adalah seperti ini. Kita ambil dulu yang minusnya, artinya 60% dikurang 1%, itu sama dengan 59%. Kemudian kita ambil lagi yang positifnya atau plusnya, 60% ditambah 1%, yaitu 61%. Jadi dari 60% siswa yang digunakan dalam penelitian itu, maka rentangannya berada pada 59% hingga 61%. Jadi apa hubungannya antara tingkat kepercayaan dengan signifikansi? Tentu saja kalau kita menginginkan tingkat kepercayaan itu tinggi, maka tentukan juga yang lebih rendah tingkat signifikansinya. Kemudian pada pengujian hipotesis bahwa peluang membuat kesalahan TP1 dinyatakan sebagai alfa. Nanti kita akan pelajari di materi-materi ke depan apa yang dimaksud dengan kesalahan TP1 dan kesalahan TP2. Kesalahan TP1 itu dinyatakan sebagai lambang alfa, kalau TP2 nanti disebut beta. Maka dalam pemakaiannya alfa disebut taraf nyata atau derajat signifikansi atau taraf keberartian atau taraf nyata. Jadi alfa nanti merupakan simbol dari signifikansi atau derajat signifikansi, atau disebut juga sebagai taraf keberartian atau disebut juga sebagai taraf nyata. Ya, alfa di sini nanti dimasukkan sebagai lambang ini ya. Karena signifikansi ditentukan oleh peluang yang diambil, maka konklusinya semakin kecil tingkat peluang kekeliruannya, semakin tinggi keberartiannya. Artinya jika alfanya itu semakin kecil, maka kepercayaan yang kita dapatkan juga semakin tinggi. Sebaliknya jika tingkat signifikannya besar, maka tentu saja level dari keberartiannya juga seperti kebalikan dari alfanya. Selanjutnya, jika hasil perhitungan perbedaan dua rata-rata adalah signifikan pada alfa 0,001, ini artinya 1/1000 ya. Ini berbeda apabila dibandingkan dengan alfa 0,05. Kalau ini adalah 5/100, kalau ini 1/1000, ini 5/100. Ini artinya apa? Karena jika kita menggunakan alfa 0,001, kedua rata-rata itu betul-betul berbeda, karena dari 1000 kali pengamatan atau percobaan hanya 1 kali yang terjadi kemelesetan.
Jadi kan terjadi penyimpangan itu jika kita menggunakan alfa 0,01, kemudian dari 1000 kali percobaan yang meleset cuma 1 kali. Nah, kalau kita menggunakan yang 0,05 dari 100 kali pengamatan saja sudah 5 kali terjadi kemelesetan. Jadi akan lebih akurat, lebih presisi itu yang alfanya lebih kecil. Kemudian dalam penelitian itu alfa atau tingkat signifikansi harus ditentukan terlebih dahulu, karena kita menginginkan kepercayaan penelitian kita itu berapa persen. Nah, misalnya bisa ditulis sebagai 0,15, 0,05, lalu 0,01, 0,05 atau 0,01. Untuk penelitian-penelitian di ranah pendidikan itu biasanya digunakan taraf nyatanya adalah 0,05, bisa juga ditulis dalam bentuk persen yaitu 5%, atau 0,01 ditulis 1%. Sedangkan untuk bidang-bidang yang berisiko tinggi, misalnya untuk bidang kesehatan, bidang kimia, fisika, konstruksi dan seterusnya, biasanya digunakan tingkat signifikansi atau taraf nyatanya itu 0,05 atau 0,01 atau lebih kecil dari ini. Kenapa? Untuk meminimalisir resiko kesalahan ya, karena artinya berbeda. Kalau ini nanti 5% itu artinya jika 100 percobaan itu ada 5 yang meleset atau menyimpang, tapi kalau yang di sini dari 1000 cuman ada 5, kalau di sini dari 1000 ada 1 yang menyimpang, jadi lebih kecil akan lebih akurat. Selanjutnya, jika peneliti menetapkan kesalahan 5%, itu artinya peneliti menginginkan tingkat kepercayaan 95% dalam menolak hipotesis yang bernilai salah. Jadi peneliti menentukan terlebih dahulu alfanya atau taraf nyatanya berapa persen kalau dia menginginkan kepercayaan berapa persen. Kalau contoh di sini, jika peneliti menentukan taraf nyatanya 5%, maka kepercayaannya 95%. Untuk pernyataan ini itu mempunyai arti apabila kesimpulan hasil penelitian diterapkan pada populasi sejumlah 100 orang, penelitian tersebut hanya sesuai untuk 95 orang, sedangkan pada 5 orang sisanya terjadi penyimpangan. Ini arti dari contoh ini ya. Selanjutnya, selain dari tingkat kepercayaan dan tingkat signifikansi, hal yang sangat penting dalam penelitian ini adalah derajat kebebasan, karena ini nanti adalah bagaimana cara kita menentukan kriteria untuk penarikan kesimpulan yang bisa juga digunakan untuk dasarnya pembandingan di tabel statistik. Derajat kebebasan merupakan tingkat kebebasan untuk bervariasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsirannya. Kemudian rumus derajat kebebasan ini biasa disingkat DK, itu dari kata derajat kebebasan, atau DB dari kata derajat bebas, atau dari degree of freedom atau DF. Nah, untuk menentukan derajat kebebasan ini bergantung kepada jenis statistik yang digunakan. Jadi tidak sama rumus derajat bebasnya antara statistik satu dengan statistik yang lain, itu didasarkan atas banyaknya variabel nanti ya. Nah, sebagai patokan untuk membaca tabel juga ini, fungsi dari derajat bebas juga digunakan sebagai patokan untuk membaca tabel statistik yang berkaitan dengan batas rasio penolakan atau yang sering disebut sebagai wilayah kritis atau daerah kritis. Apa yang dimaksud dengan wilayah kritis atau daerah kritis? Yaitu suatu batas ketika suatu hasil perhitungan statistik itu dapat disebut signifikan. Jadi nanti kalau kita menarik kesimpulan hasil uji dari statistik yang kita pilih dibandingkan dulu dengan statistik tabel, baru tarik kesimpulan berdasarkan kriteria. Nah, itu baru signifikan ya, baru bisa menentukan apakah H0-nya nanti ditolak atau diterima. Hipotesis kita bisa ditolak, bisa terima berdasarkan kriteria yang kita butuhkan. Jadi sangat penting penggunaan derajat
bebas ini. Rumus derajat kebebasan itu bisa ditulis sebagai DK, bisa saja dB, bisa dF sama dengan N kurang 2, atau DK sama dengan N kurang 3, tergantung dari banyaknya variabel atau parameter pada penelitian. Jadi suatu saat bisa dikurang 1, bisa dikurang 2, kurang 3, dan seterusnya. Ini sesuai dengan parameter atau variabel dalam penelitiannya. Jadi tidak harus N kurang 2, tidak harus N kurang 3, disesuaikan dengan variabel atau parameter penelitiannya. Contohnya, pada penelitian 2 variabel, maka derajat kebebasannya adalah DK sama dengan N kurang 2. Kenapa N dikurang 2? Ya karena ada 2 variabel. Hal lain yang perlu dipahami dalam kajian tentang derajat bebas adalah berkaitan dengan penelitian sampel. Ya, derajat bebas ini tentu harus menariknya sampel ya. Kalau dia penelitian populasi, tidak terlalu penting menggunakan derajat kebebasan. Ide dasarnya adalah tiap kali kita mengestimasi parameter atau karakter populasinya akan kehilangan 1 derajat bebas. Oleh karena itu, derajat bebas akan selalu N kurang K, bukan N. Jadi ada nanti parameter atau dari variabelnya. Jadi bukan N jumlah responden atau sampelnya ya, tapi harus dikurangi dengan jumlah variabelnya. Jadi N kurang K, bukan N. Untuk memahami hal tersebut, mohon diperhatikan penjelasan atau ilustrasi berikut. Misalnya ada sebuah populasi dengan rata-rata men sebesar 10, selanjutnya diambil sampel sebanyak 10 orang dari populasi tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang dapat diambil dengan bebas? Mohon digarisbawahi, perhatikan teks yang saya beri warna merah. Populasi dengan rata-rata atau men sebesar 10, kita mengambil sampel 10 orang. Nah, apakah 10 orang ini nanti kita bisa menentukan secara bebas? Kita coba analisis. Misalnya diambil orang pertama secara bebas, ia memiliki skor 14. Kemudian orang kedua kita ambil skornya secara bebas ya, ia memiliki skor 8. Kemudian berturut-turut untuk orang ketiga sampai dengan orang ke-9 diambil secara bebas dengan skor 15, 6, 11, 14, 8, 6, dan 5. Nah, ilustrasinya saya buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ada 10 orang yang diizinkan kita menarik sampel tadi, orang pertama sampai dengan orang ke-10. Sementara untuk skornya, orang pertama tadi ada 14, orang kedua 8, orang ketiga 15, 6, 11, 14, 8, 6, dan 5. Berikutnya, untuk orang ke-10, bagaimana? Apakah kita juga bisa menentukan secara bebas? Tentu saja adalah tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Kenapa untuk yang orang ke-10 ini kita tidak bebas lagi menentukan angka-angka skornya? Mohon diperhatikan. Orang ke-10 tidak dapat diambil secara bebas lagi. Jika sudah ada 9 angka 10 tidak lagi dapat ditentukan dengan bebas. Kenapa? Karena kita punya patokan, punya estimasi yang sama, yaitu 10. Kalau misalnya di sini kita buat bebas, misalnya kalian tentukan skor sembarangan, maka memenuhi nggak dia rata-rata 10? Ya, caranya bagaimana? Untuk menentukan rata-rata 10 dari 10 orang ini, jumlahkan semua skor, kemudian dibagi 10, apakah hasilnya juga 10? Kalau iya, maka ini adalah tepat. Nah, berapa kira-kira bilangan ini? Kalau bukan bilangan sembarangan, tentu kita ada satu kebebasan yang tidak bisa diambil lagi ya. Nah, kalau kita kaji dari tabel ini, perhatikan jumlah skor-skor dari 9 orang tersebut adalah 87. Jumlahkan skor dari 14 ini sampai dengan 5 orang ke-9. Kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 87. Kalau 87 dibagi 10 orang, dia tidak memperoleh angka mayan 10. Nah, untuk memperoleh rata-rata atau mayan 10,
berapakah skor dari orang ke 10? Ternyata untuk memperoleh rata-rata 10, orang ke 10 ini harus kita beri skor 13. Kenapa 13? Karena kalau kita jumlahkan 87 tambah 13 adalah 100. Jika 100 ini dibagi 10, maka rata-ratanya adalah 10. Jadi selain 13 skornya, maka dia tidak menghasilkan rata-rata 10. Nah, dengan demikian dapat dikatakan karena kita hanya menentukan satu skor, satu angka, kita kehilangan satu derajat kebebasan. Nah, derajat bebas inilah yang kemudian digunakan untuk melihat nilai tabel tertentu, misalnya tabel T. Ingat ya, kalau diisi sembarangan skor atau sembarangan angka di sini di luar 13, maka rata-ratanya pasti tidak 10. Kalau begitu berarti di sini kita kehilangan satu derajat bebas. Berarti N dikurang 1. Dalam perhitungan tadi, kita hanya mengestimasi atau menaksir satu parameter. Oleh karena itu, kita hanya kehilangan satu derajat kebebasan, sehingga derajat bebas yang kita miliki adalah N dikurang 1, yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Ya, saya pikir inilah hal-hal yang perlu kalian pahami dari pengertian statistika. Itu cakupan-cakupan statistika, kemudian definisi dari statistika itu sendiri, lalu berdasarkan parameternya, statistik dibagi 2, parametrik dan non parametrik. Kemudian kita juga sudah bahas apa sih yang dimaksud sebagai statistik, parametrik dan parametrik, setelah contoh-contohnya. Sekaligus kita sudah belajar mengenai taraf kepercayaan, kemudian tingkat signifikansi, dan terakhir adalah derajat kebebasan. Demikian sahabat sekalian, untuk kajian kita pada kali ini mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami statistik inferensial. Mohon maaf jika kesilapan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.